Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Lucia Bakarbesi. Saya adalah staf dosen pada program studi matematika, jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait teknik pengajaran yang telah saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester 5 dengan judul mata kuliah Matematika Keuangan dengan bobot 3 SKS. Pada mata kuliah Matematika Keuangan ini akan dipelajari yang pertama, pengukuran suku bunga, yang kedua, penyelesaian masalah dalam suku bunga, anuitas dasar, anuitas umum, dan amortisasi serta simplifikasi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Matematika Keuangan terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami tentang konsep pengukuran suku bunga. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam suku bunga. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami tentang konsep anuitas dasar dan konsep anuitas yang umum. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang amortisasi dan sinking fund serta komputasinya menggunakan Microsoft Excel. Dalam melaksanakan proses perkuliahan mata kuliah Matematika Keuangan, metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah, diskusi, latihan soal, praktikum, dan tanya jawab. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa problem based learning. Dan proses pembelajaran yang saya gunakan meliputi delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, terkait proses pembelajaran di kelas, meliputi materi yang disampaikan secara langsung di kelas dan pengerjaan latihan-latihan soal di papan tulis. Hasil dari pengerjaan tersebut dirangkum kembali ke dalam file PDF yang kemudian akan saya bagikan ke dalam WhatsApp group. Selanjutnya terkait dengan interaksi yang dilakukan di dalam kelas, yaitu mahasiswa diajak berdiskusi dan juga diberikan kesempatan untuk bertanya, serta melakukan penarikan kesimpulan dari setiap materi yang diberikan. Dan diharapkan kesimpulan yang diambil ditemukan sendiri oleh mahasiswa tersebut. Proses yang terakhir adalah assessment atau penilaian, meliputi tugas individu ataupun kelompok dengan bobot 15%, partisipasi dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 35%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Pada pertemuan pertama, saya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan yang selanjutnya akan disepakati bersama selama proses perkuliahan ini berlangsung. Harapannya, dengan kontrak perkuliahan tersebut, mahasiswa lebih siap untuk mengikuti proses perkuliahan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Demikian penyampaian saya terkait teknik pengajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah Matematika Keuangan. Berikut akan ditampilkan cuplikan video micro teaching untuk materi perkuliahan pada pertemuan ke-12 tentang penentuan saldo pinjaman dan pembuatan tabel periode amortisasi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Ya, kita ketemu lagi pada mata kuliah Matematika Keuangan. Sebelum kita mulai, saya minta satu orang dulu untuk bawa kita dalam doa, berdoa. Boleh bisa? Berdoa selesai. Oke, terima kasih kelas. Thomas, mana? Ya, oke, tolong absen dibedakan ke teman-teman. Baik, seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa di minggu ini kita akan masuk pada materi bab terakhir, yaitu amortisasi dan simplifikasi. Di minggu ke-12 ini pembelajaran kita terkait metode pembalikan pinjaman utang dengan menggunakan amortisasi. Topik materi terdiri atas 3. Yang pertama, amortisasi utang. Kedua,
signifikan. Apakah ada yang sudah pernah dengar apa itu amortisasi? Ada yang sudah pernah dengar? Silakan. Jadi amortisasi itu adalah suatu bentuk penyusutan. Suatu bentuk penyusutan. Ada lagi yang lain? Saya belum. Oke. Kalau yang saya tahu sih amortisasi itu adalah bentuk pengembalian utang yang pembayarannya itu dilakukan selama beberapa kali dalam jangka waktu tertentu. Oke, pembayaran metode pengembalian utang yang pembayarannya dilakukan selama beberapa kali dalam waktu tertentu. Nah, kita bersama amortisasi utang, ya. Amortisasi utang adalah metode pengembalian utang yang pembayarannya dilakukan selama beberapa kali pembayaran secara periodik, sedangkan untuk signifikan atau dengan kata lain kita sebut biasanya dengan nama dana pelunasan. Ya, dana pelunasan adalah metode pengembalian utang dalam bentuk status pembayaran langsung pada akhir periode pinjaman dan membayar bunga secara periodik. Nah, di sini kita lihat bahwa ada perbedaan antara amortisasi dan signifikan. Kalau amortisasi tadi, metode pembayarannya itu dilakukan selama beberapa kali, sedangkan signifikan atau dana pelunasan itu pembayarannya itu dilakukan selama sekaligus atau dalam satu masa. Ya, sebagai contoh, kita lihat sini ada contoh kedua. Nah, dari soal kita lihat bahwa seperti yang saya sudah ingatkan di pertemuan sebelumnya, kalau kita belajar matematika keuangan, hal yang paling membantu kita adalah kita menggambar garis waktu. Ya, misalkan di sini kita katakan bahwa periode waktu kita 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini kita miliki ada hutang, ya. Setelah itu kita punya waktu. Dan yang terakhir kita punya apa? Pembayaran. Oke. Di waktu ke-0, hutang kita tadi jumlah $2.000. Oke. Nah, dari soal terlihat bahwa yang kita bayar atau angsuran kita bayar pada tahun pertama yaitu sebesar $800. Kemudian dilanjutkan di tahun ketiga kita bayar sebesar $1.000. Oke, kita lihat bersama, ya. Di sini dikatakan bahwa kita mengasumsikan bahwa bunga itu selalu dibayar lunas. Kita harus tahu bahwa misalkan kita membayar angsuran itu terdiri atas bunga dan pokok utang, ya. Sehingga kalau kita punya angsuran pertama itu 800, otomatis sudah ada pembayaran pokok dan juga bunga di dalamnya. Nah, sehingga tadi yang saya katakan bahwa kita mengasumsikan bahwa bunga selalu dibayar lunas. Kita lihat di sini besaran utang kita, ya. Besaran utang kita itu sebesar 2.000. Kalau besaran utang kita pada waktu 2.000, kita mau hitung besaran utang kita di waktu pertama atau waktu 1 tahun pertama itu berapa? Nah, dengan bunga 5%, maka besaran utang kita di waktu pertama kita dapat menghitung nilai utang kita di waktu pertama adalah $2.000 dikalikan dengan 1 tambah dengan bunga 5%. Nah, hasilnya adalah 2.100. Ya, 2.100. Nah, 2.100 ini dia menjelaskan bahwa besar bunga didapat dari 2.100 di tahun pertama ini. Ya, 2.100 jika dikurangi dengan 2.000, artinya kita memiliki bunga sebesar $100. Dengan kata lain, kalau kita sudah membayar angsuran di waktu pertama sebesar 800, maka kita bisa menghitung berapa pokok kita. Artinya pokok yang sudah kita bayarkan, $800 dikurangi dengan besar bunga $100, artinya $500.
dikalikan dengan 1 tambah 5%. Karena dari tahun pertama ke tahun ketiga ada 2 periode yang kita lewati, maka N-nya adalah 20. Ya, ini 2. Sehingga kalau 1.300 dikali 1 tambah 5% dipangkatkan 2, hasilnya adalah 1.433,25. Nah, hal yang sama seperti tahap yang sebelumnya saya jelaskan, kita menghitung besar bunganya. Nah, besar bunga dapat dari mana? 1.433,25, artinya besar bunganya dari periode ketiga. Kita kurangi dengan periode besar utang periode 133, sisa dari 1.300 merupakan besar 133,25. Itu merupakan besar bunga. Nah, di soal tadi dikatakan bahwa angsuran yang dibayarkan adalah sebesar $1.000. Sehingga untuk menghitung pokok di angsuran tahun ketiga, kita dapatkan dari 1.000 dikurangi dengan 133,25 atau dikurangi dengan bunganya. Dan dapatnya adalah 866,75. Nah, setelah itu berapa sisa saldo utang berjalan? Dari 1.300 di sini tadi kita berapa? 800, yang terbayarkan 66,75. Nah, untuk saldo utang berjalan atau sisa utang yang berjalan adalah 1.300 ini dikurangi dengan 866,75, sehingga hasilnya adalah 433,25. Nah, 433,25 itu merupakan sisa utang dari orang yang meminjam tadi selama angsuran ke-20. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan saldo utang yang berjalan? Untuk saldo utang yang berjalan atau sisa utang itu biasanya kita kenal ada beberapa istilah yang digunakan. Ada di antaranya itu kita sebut dengan outstanding loan balance atau outstanding principal atau pokok yang sedang berjalan, atau dengan kata lain kita bisa sebut dengan saldo belum terbayar atau sisa utang. Nah, biasanya saldo utang ini kita simpulkan dengan DE besar, atau dia di periode ketiga kita simpulkan dengan DE ya. Dalam kasus sehari-hari itu cenderung yang sering menggunakan amortisasi, kita bisa lihat itu misalkan kita mengaplikasikan terkait jadwal amortisasi itu pada contoh KPR, kredit kepemilikan rumah, di mana misalkan seseorang atau suatu keluarga dia berkeinginan untuk membeli sebuah rumah dengan cara kredit, ya, dengan cara kredit selama misalkan taruhlah 30 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau orang tersebut atau keluarga tersebut telah membayar kreditnya selama 12 tahun, ya, lalu ketika dia ingin untuk melunasi sisa hutangnya sekaligus, berapa kira-kira sisa hutang yang harus dia lunasi setelah 12 tahun dia membayar? Ya, seperti itu. Nah, untuk melakukan perhitungan sisa hutang ada 2 cara. Ada 2 cara yang digunakan untuk melakukan perhitungan sisa saldo hutang. Yang pertama, kita kenal dengan nama metode prospektif. Yang kedua, kita kenal dengan nama metode retrospektif. Ya, metode prospektif dan metode retrospektif. Nah, di sini dikatakan bahwa metode prospektif adalah metode menghitung saldo hutang dengan melihat ke depan. Sebaliknya, kalau metode retrospektif, ya, itu metode retrospektif adalah menghitung saldo hutang dengan melihat ke belakang. Nah, seperti ini penjelasannya. Misal suatu hutang AM, ya, dengan suku bunga I per periode, ya, dibayar sebesar 1 setiap akhir periode dalam jangka waktu N. Kita mau bertanya bahwa saldo hutang berjalan waktu T setelah tanggal inception akan dihitung dengan cara
nol, ya. Oke, ini 0 T ke N, ya. Kita punya pembayaran setiap akhir periode itu sebesar 1. Nah, di sini otomatis dari garis waktu yang kita miliki kita punya 0 itu kurang dari T dan kurang dari N. Kita mau hitung berapa besar sisa saldo utang di waktu ke T. Sehingga kalau tadi dengan cara metode prospektif kita akan memperoleh besar utang kita di waktu ke T dengan metode prospektif didapat dari V tambah V pangkat 2 tambah V pangkat 3 tambah dan seterusnya tambah V pangkat N min T. Nah, sedangkan untuk metode retrospektif kita peroleh AN, ya, dikalikan dengan 1 plus I pangkat T dikurangi dengan 1 plus I pangkat T min 1 tambah 1 plus I pangkat T min 2 tambah dan seterusnya tambah 1 plus I tambah 1. Seperti itu. Oke, kira-kira dari kedua metode ini atau yang dari saya ajarkan ada yang mau bertanya? Ini gimana? Pertanyaan saya yaitu kapan metode perspektif dan juga metode prospektif ini digunakan? Oke, metode prospektif dan retrospektif kapan digunakan? Nah, kalau dari ilustrasi sebelumnya kita lihat di sini bahwa metode prospektif digunakan, ya, metode prospektif digunakan jika kita punya akhir periode ini diketahui. Sedangkan kalau metode retrospektif digunakan ketika kita punya nilai besar saldo utang yang diketahui. Ketika kalau kita mau menggunakan metode retrospektif tapi besar saldo utang di awal kita tidak diketahui, maka kita tidak bisa mengerjakan dengan metode retrospektif. Nah, begitu pula sebaliknya kalau dengan metode prospektif kita punya akhir periode utang tidak kita ketahui, maka kita juga tidak bisa menggunakan begitu dengan menggunakan metode retrospektif. Jadi terserah Anda mau menggunakan yang mana, yang penting dia sesuai dengan kondisi yang ada, apa yang diketahui. Seperti itu ya. Ini latihan bagi Anda. Saya minta untuk Anda kerjakan dulu. Saya kasih waktu misalkan 1 menit atau ada yang sudah bisa mengerjakan. Kalau sudah selesai Anda boleh maju ke depan dan kerjakan di papan. Oke, silakan. Yang lain tetap bekerja saja supaya kita bisa bandingkan apakah hasil dari teman Anda yang di papan itu sama dengan punya Anda atau tidak. Oke, sudah selesai? Ya, terima kasih Deborah. Silakan dulu. Nah, kita lihat hasil yang sudah dikerjakan oleh teman Anda. Di sini dari soal yang sudah diberikan, hasil pengerjaan yang telah dilakukan teman Anda Deborah menghasilkan pembayaran revisi sebesar 846,38. Adakah yang punya hasil sama? Sama? Oke. Jawab untuk Theodora sudah bisa mampu untuk mengerjakan soal ini. Kita lanjutkan di topik yang berikutnya terkait itu jadwal amortisasi. Oke. Untuk jadwal amortisasi, jika hutang dibayar dengan metode amortisasi, maka setiap pembayaran besarnya tetap. Kita harus ingat itu, dan terdiri dari pembayaran pokok dan pembayaran bunga yang besarnya berubah. Sebagai contoh kita bisa lihat di sini. Saya punya salah satu case, misalkan seorang selebriti di Indonesia pada tanggal 1 April 2023 memutuskan untuk membeli sebuah rumah seharga 400 juta rupiah dengan membayar uang muka sebesar 100 juta rupiah dan sisanya dengan KPR atau kredit kepemilikan rumah, sebuah bank dengan bunga 18% per tahun, dan angsuran yang diberikan sebesar 7.618.028,23 rupiah selama 5 tahun. Jika pada tanggal 1 April 2025 selebriti itu ingin melunasi kreditnya, berapa jumlah yang harus dia bayar? Dari soal ini kita lihat bahwa, dan tadi kalau saya sudah bilang kalau kita belajar terkait komunitas, cara perhitungan angsuran yang tadi
618.028,23 dapat dihitung dengan cara ini, ya. PV atau present value dibagi dengan anuitasnya. Nah, A ini sebagai angsuran, di mana kalau misalkan tadi sebesar 400 juta harga rumah, tetapi kalau kita sudah bayar uang muka atau down payment, utang kita tidak lagi 400 juta tetapi 300 juta karena 100 juta sudah kita bayarkan. Nah, sehingga untuk perhitungan angsuran kita dapat dari 300 juta dikurangi dengan 1 kurang 1 plus 0,015 dipangkatkan dibagi 60 per 0,015. 0,015 ini didapat dari mana? Bunga sebesar berapa tadi? 18%. Karena ini angsurannya bulanan, ya, berarti 18% dibagi dengan 12, ya, dibagi dengan 12, hasilnya itu kita dapat 0,015. Karena pembayaran angsurannya selama 5 tahun, maka 5 kali 12 berarti 60. Berarti kita punya total pembayaran adalah 60 kali. Sehingga kalau perhitungan angsuran dapat dari 300 juta total kita dibagi dengan dia punya anuitas. Dapatlah 7.628,228 atau kita berapkan ya. Kayak tadi di soal. Nah, selanjutnya ini bentuk tabel amortisasi. Kalau bentuk tabel amortisasi yang paling penting itu terdiri dari periode, angsuran, bunga, amortisasi dan sisa saldo. Nah, untuk periode otomatis kalau di bagian periode ini saya hanya hitung sebagian ya. Kalau untuk periode berarti berapa lama periode kita melakukan pembayaran. Misalkan tadi ada 60 berarti sepanjang dari 0 sampai ke 60. Ya. Angsuran, untuk kolom angsuran tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa pembentukan tabel amortisasi untuk nilai angsuran itu harus tetap, ya, karena angsuran tiap bulan itu tetap. Oke, selanjutnya bunga, amortisasi sama sisa saldo. Untuk kolom-kolom ini masih kosong. Ya, pada saat kita mau melakukan pembentukan tabel amortisasi, untuk kolom bunga, amortisasi dan sisa saldo ini masih kosong. Untuk periode ke 0, ya, kita katakan di periode ke 0, yang baru terisi adalah sisa saldo. Artinya saldo besar utang pertama kita berapa di situ? Ya, tadi 300 juta. Karena kita sudah tahu angsuran kita sebesar 7.618.028,23 rupiah, ya, 7.618.028,23 rupiah. Maka seperti yang tadi di awal pertemuan saya bilang, kalau yang namanya angsuran itu terdiri atas apa? Pokok dan bunga. Nah, kita harus menghitung kolom kedua, kita hitung dulu dia punya bunga. Bunganya diperoleh dari mana? 0,015 ya, dikalikan dengan besar apa? Besar sisa saldo. Ya. Sehingga besar angsuran setiap periode adalah sama dengan di sini. Besar pembayaran bunga untuk periode pertama diperoleh 4.500.000 rupiah diperoleh dari 1,5% atau 0,015 dikalikan dengan 300 juta, dapatnya 4.500.000. Nanti di kolom D amortisasi kita bisa menghitung atau kita bisa mengisi dapatnya dari mana? Kolom angsuran dikurangi dengan kolom bunga. Hasilnya adalah 3.118.028,23. Nah, di bagian sisa saldo ini dapatnya dari mana? Di kolom sisa saldo di atas dikurangi dengan dia punya pokok amortisasi. Dapatnya 2.981.881.971,7. Nah, di periode kedua, ketiga, keempat dan kelima juga melakukan hal yang sama. Di bunga periode kedua, Anda dapatkan besar 4.453 dapat dari mana? Masih tetap dengan cara yang sama, 1,5%, tidak lagi dikalikan dengan sisa saldo 300 juta, tapi dikalikan dengan sisa saldo di tahun pertama 296 juta. Begitu dan seterusnya. Angka yang sama, amortisasi diperoleh dari mana? Diperoleh dari angsuran dikurangi dengan 5. Seperti itu. Ini dengan bantuan Excel. Kalau sudah 3 tahun dia membayar, kita mau lihat besar saldonya adalah besar saldo yang tersisa. Kalau tadi dari perhitungan menggunakan tabel amortisasi, besar saldo yang tersisa adalah 152.592.193,41 rupiah. Nah, tadi kalau kita pakai cara metode
PV itu sama dengan 1 kurang 1 plus I pangkat negatif M per I dikalikan dengan A. Nah, PV-nya ini kita dapat 1 kurang 1 plus 0,015 dipangkatkan negatif 24 karena masih ada 24 kali lagi yang belum kita bayar, dibagi dengan 0,015 dikalikan dengan besar susulan kita. Nah, hasilnya sama dengan perhitungan Excel. Nah, sehingga selebriti itu harus membayar sebesar itu untuk pelunasan kreditnya. Jadi kalau dia mau melunaskan kredit sekaligus, berarti itu sisa hutang yang harus dia bayarkan. Oke, sebelum saya selesai, saya punya satu tugas ke Anda, ya. Kelompok yang sudah saya bagikan sama saja kayak kelompok-kelompok sebelumnya. Masing-masing kelompok Anda diminta untuk mencari brosur kredit, ya. Brosur kredit, entah Anda mendapatkan di bank, di leasing atau di dealer motor, mobil. Lalu Anda pakai brosur kredit tersebut, Anda lakukan perhitungannya dengan menggunakan metode amortisasi. Anda buat perhitungannya, kalau sudah selesai, Anda kumpul di link Google Classroom milik kita di folder tugas, ya. Oke, paling lambat minggu depan Anda sudah kumpulkan dan akan kita bahas bersama. Oke, itu saja dari saya. Satu orang mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan terkait antara kuliah kita atau pertemuan kuliah kita di sore hari ini. Ada? Oh, oke, silakan nih. Jadi kesimpulan saya ambil dari itu, yang pertama itu metode pembayaran hutang itu ada dua, yaitu metode simpan atau dalam pelunasan, yang kedua amortisasi. Terus ada dua metode dalam menghitung saldo hutang, yaitu ada metode prospektif dan metode Retrospektif. Dari kedua metode di atas itu digunakan itu saat untuk metode prospektif itu digunakan ketika akhir periode pinjaman diketahui, sedangkan metode retrospektif digunakan jika besar hutang yang diketahui. Dan untuk tabel amortisasi itu adalah suatu tabel yang menunjukkan setiap pembayaran ke bagian pokok dan bunga dan juga sisa hutang. Itu saja. Oke, terima kasih nih kesimpulan. Saya berharap untuk materi yang sudah saya jelaskan